Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marisa Nubriani. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk surat resmi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marisa Nubriani dengan IPM 2541247 dari program studi S1 Akuntansi. Yuk, kita mulai videonya. Sebelum kita ke bentuk-bentuk suratnya, kita mesti tahu dulu apa sih itu surat. Surat secara umum dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu tujuan secara tertulis. Meskipun zaman telah modern, surat tetap menjadi hal yang penting karena kegiatan bisnis dan dinas masih memerlukan dokumen tertulis. Surat dianggap sebagai sarana komunikasi tertulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Tujuan utama dari surat adalah sebagai alat penyampai pesan atau pemberitahuan, permintaan, gagasan, dan lain-lain sebagainya, dan juga sebagai alat bukti tertulis yang sah dan dapat diarsipkan. Nah, sebelum kalian menyusun surat, mengapa sih format surat itu penting? Yang pertama, itu profesionalisme. Format yang rapi dan standar mencerminkan citra profesional instansi atau perusahaan pengirim surat. Yang kedua, itu standarisasi. Standarisasi itu mengikuti aturan baku seperti pada instansi pemerintah, memastikan keseragaman administrasi. Kemudian, yang ketiga, ini sangat penting, yaitu keterbacaan. Tata letak yang terstruktur memudahkan penerima untuk memindai dan memahami isi surat dengan cepat. Tiga ini sangat penting dalam pembuatan surat. Nah, kita masuk ke inti materi, yaitu bentuk-bentuk surat. Untuk bentuk surat yang pertama, itu adalah bentuk lurus penuh atau full block style. Karakteristik bentuk ini adalah yang paling efisien dan modern. Semua elemen surat diketik rata kiri atau margin kiri. Efisiensi karena mempercepat proses pengetikan karena tidak perlu mengatur tabulasi atau indentasi. Penggunaannya sangat umum di dunia bisnis internasional dan perusahaan swasta modern. Tata letaknya mulai dari kop surat, tanggal, salam pembuka, hingga tanda tangan, semua dimulai dari garis tepi kiri. Contohnya, teman-teman bisa lihat saja di samping ini merupakan contoh dari bentuk surat full block style atau bentuk lurus penuh. Nah, ini juga ada contoh visualnya, teman-teman. Kalau nggak kelihatan, bisa teman-teman zoom. Perhatikan di mana tidak ada bagian yang menjorok ke dalam. Tanggal dan tanda tangan pun berada di sisi kiri. Teman-teman bisa perhatiin di samping sini. Oke, yang kedua ini ada bentuk lurus atau block style. Karakteristik bentuk ini atau bentuk lurus yang pertama ada rata kiri penuh. Semua bagian surat mulai dari tanggal, alamat, salam, isi, penutup, serta tanda tangan harus dimulai dan diratakan ke margin kiri. Yang kedua, tanpa indentasi. Tidak ada lekukan pada awal paragraf atau pada bagian manapun. Yang ketiga, spasi. Menggunakan spasi tunggal di dalam paragraf dan spasi ganda atau baris kosong untuk memisahkan antara paragraf dan antara bagian utama surat. Format ini adalah bagian yang paling formal dan paling mudah diatur karena konsistensi letaknya. Dan untuk itu, teman-teman bisa lihat di samping sini, ini merupakan contoh dari surat bentuk lurus. Kemudian, yang selanjutnya ada bentuk ketiga, yaitu bentuk setengah lurus atau semi-block style. Karakteristik dari bentuk ini adalah menggabungkan kerapian bentuk lurus dengan bentuk gaya tradisional paragraf yang menjorok. Yang pertama, indentasi. Setiap awal paragraf atau alinea menjorok ke dalam, biasanya 5-7 ketukan. Posisi kanan. Tanggal dan tanda tangan tetap di kanan. Penggunaan sering dianggap lebih sopan dan personal, namun tetap formal. Sangat populer di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di samping sini, ini merupakan contoh dari bentuk surat setengah lurus.
Kemudian untuk yang keempat ada bentuk lekuk atau resmi, identen atau official. Perbedaannya adalah kalau bentuk lekuk sangat jarang digunakan saat ini karena ciri khasnya adalah alamat tujuan yang ditulis berlekuk seperti tanggal yang ke kanan. Kalau bentuk resmi, bentuk yang paling lazim digunakan oleh instansi pemerintah seperti surat dinas. Kalau alamatnya itu rata kiri atau blok, sedangkan isi paragraf menjorok atau semi blok, sedangkan kop suratnya menggunakan lambang instansi. Nah, di sini saya sudah cantumkan visualisasi bentuk surat khusus. Ada bentuk lekuk, teman-teman bisa lihat saja di sini. Dan ada bentuk resmi atau official, teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini merupakan kedua bentuk khusus dari surat. Perbandingan fitur utamanya yaitu kalau bentuk lurus penuh, alinea atau paragrafnya itu rata kiri, posisi tanggal dan tantangan itu kiri, umum digunakan oleh perusahaan asing dan modern. Kalau bentuk lurus atau blok itu rata kiri juga, tapi posisi tanggal dan tanda tangan itu kanan, biasa digunakan oleh perusahaan swasta nasional. Sedangkan setengah lurus, paragrafnya menjorok dan posisi tanggal dan tanda tangan di kanan, umumnya digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Sedangkan surat resmi atau official, paragrafnya itu menjorok atau ident, posisi tanggal dan tanda tangan itu kanan, sedangkan sering digunakan oleh instansi pemerintah. Nah, sampai situ saja video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi tentang apa itu surat, bentuk-bentuk surat, dan apa tujuan surat itu dibuat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!